Para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Balas Dendam dan Pengorbanan untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Ronghua. Ia sedang berlari dikarenakan telah dikejar oleh pasukan misterius yang ingin mengambil sebuah mutiara jiwa yang berada di tangan Ronghua tersebut. Dan dalam pertarungan itu seketika datang seorang pemuda bernama Lin Jing untuk membantu Ronghua yang sedang kewalahan melawan pasukan tersebut. Dan terlihat seorang wanita lain bernama Rongsu yang merupakan kakak dari Ronghua yang ternyata pasukan misterius tadi merupakan miliknya, dan ia melakukan hal itu karena ingin merebut mutiara tersebut dari tangan adiknya itu. Singkatnya, di malam harinya terlihat Lin Jing yang masih kebingungan dengan tujuannya untuk mencari pembunuh ayahnya itu. Seketika itu ia pun pergi ke penginapan Ronghua. Di sana Ronghua pun bertanya mengenai asal-usul dari Lin Jing yang selalu mengikutinya itu, sehingga ia menganggap jika Lin Jing merupakan komplotan pasukan tadi yang ingin mengambil mutiara miliknya. Namun di sini Lin Jing menepis tuduhan itu. Ia yang tersengaja berada di danau itu sehingga menemukannya dan menyelamatkannya dari serangan pasukan tersebut. Kemudian seketika itu pasukan milik Rongsu pun datang kembali untuk mengambil mutiara tersebut, sehingga Lin Jing dan Rongsu pun diserang oleh pasukan itu yang membuat Lin Jing pun terluka. Ronghua yang menyadari jika pasukan ini merupakan milik kakaknya, ia pun dengan segera keluar dari persembunyiannya dan memberikan mutiara tersebut kepada kakaknya itu. Keesokan harinya, Ronghua pun kembali ke kota Longyin untuk bertemu dengan ayahnya bernama Jing Feng yang sekaligus merupakan pemimpin kota tersebut. Jing Feng yang sebelumnya sudah mendapatkan kotaknya dari Rongsu, dengan segera ia pun membuka kotaknya yang ia anggap sebagai mutiara jiwa. Namun ternyata isi kotak itu hanya berisikan sebuah batu hitam yang membuatnya merasa kebingungan. Kemudian di sini Ronghua menjelaskan jika sebelumnya kotak ini merupakan miliknya yang ia berikan kepada kakaknya itu. Sebenarnya ia belum mendapatkan mutiara tersebut, namun dikarenakan ada pasukan misterius yang selalu mengintainya, sehingga ia pun berpura-pura lari dan mendapatkan mutiara tersebut. Yang ternyata pasukan yang ingin membunuhnya itu adalah milik kakaknya sendiri, yang membuat sang ayah marah kepada Rongsu karena Rongsu ingin membunuh adiknya sendiri. Sesaat Ronghua pun memperkenalkan Lin Jing kepada sang ayah, sehingga Jing Feng pun mempertanyakan identitas Lin Jing dari mana dia berasal. Namun di sini Lin Jing malah menjawab jika ingin mengetahui identitasnya, maka tanyalah kepada Guru Bai yang sudah mengetahuinya. Lalu Guru Bai yang merasa malu pun menjawab jika Lin Jing merupakan gurunya, yang membuat mereka semua sangatlah terkejut mendengarnya. Di saat malam harinya, terlihat Ronghua yang tersengaja mendengar percakapan dari sang ayah, yang ternyata sang ayah ingin membunuh Lin Jing. Dikarenakan ia yang merupakan pemimpin di kota Longyin tidak menerima tamu dari seseorang yang tidak jelas akan identitasnya itu. Sementara di luar gerbang kota Longyin, terlihat kedatangan seorang pria bernama Yizhao yang bersama pasukannya untuk menjemput Lin Jing yang saat ini berada di kota tersebut. Sehingga Lin Jing yang segera menemuinya sangatlah terkejut dikarenakan Yizhao merupakan pelayan dari ibunya yang memintanya untuk menjemput Lin Jing kembali pulang ke pavilion Lingsu. Dikarenakan sudah beberapa hari ini Lin Jing pergi dari rumah lari dari ikatan pernikahan. Namun di sini Lin Jing tetap menolak pernikahan itu dan langsung masuk kembali ke dalam kota Longyin. Singkatnya, keesokan paginya, Lin Jing yang terbangun dari tidurnya seketika menghirup asap yang keluar dari celah-celah pintu. Dan seketika sosok bayangan Ronghua datang menghampirinya dan membawa ia ke suatu tempat. Lin Jing yang berada di sana tiba-tiba diserang oleh Jing Feng dengan mengatakan jika ini merupakan tempat terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, sehingga dalam serangan itu membuat Lin Jing pun sedikit terluka. Tak lama kemudian Ronghua pun datang ke sana dengan menghentikan tindakan ayahnya itu yang ingin membunuh Lin Jing. Setelah itu Ronghua pun mengobati luka yang dialami oleh Lin Jing sambil bertanya bagaimana bisa Lin Jing berada di tempat terlarang milik ayahnya tersebut. Kemudian Lin Jing pun menjelaskan jika di saat ia terbangun dari tidurnya, tiba-tiba ia menghirup asap dan membawanya ke tempat itu.
Yang tentu saja Ronghua yang mendengarnya pun seketika menyadari jika ini semua merupakan perbuatan dari ayahnya sendiri agar memiliki sebuah alasan dalam membunuh Lin Jing. Oleh karena itu Ronghua pun menasihati Lin Jing untuk segera pergi dari kota ini karena ayahnya yang tidak menyukai Lin Jing berada di sini. Namun Lin Jing yang masih ingin berada di kota tersebut, dengan segera ia pun berpura-pura sakit agar ia selalu dirawat oleh Ronghua. Setelah itu Lin Jing pun menemui Zhao di sebuah tempat dengan mengatakan jika ia tidak akan pulang ke pavilion Lingsu sebelum ia mendapatkan informasi siapa pembunuh ayahnya tersebut. Bahkan ia pun menjelaskan jika ia tidak memperdulikan ikatan pernikahan itu dikarenakan ia tidak ingin menikah dengan orang yang ia tidak sukai. Dan setelah kembali, terlihat Lin Jing pun mengajari Ronghua beberapa jurus berpedang agar Ronghua bisa menjaga dirinya sendiri. Terlihat dari kejauhan Jing Feng yang merupakan ayah dari Ronghua menyadari jika Lin Jing merupakan orang yang baik. Namun dikarenakan Lin Jing yang identitasnya masih dirahasiakan, ia pun tetap mengusir Lin Jing untuk segera pergi dari kotanya ini. Dan di sisi lain, terlihat Ming Zun yang merupakan pemimpin sekte Ming, sebuah perguruan bela diri yang bangkit kembali untuk balas dendam terhadap beberapa muridnya yang selama ini sudah mengkhianatinya. Dan keesokan harinya, pada akhirnya Lin Jing pun meninggalkan kota tersebut atas perintah dari Jing Feng yang merupakan pemimpin kota itu. Dengan bersamaan Rongsu yang merupakan kakak dari Ronghua mengajaknya untuk minum dan makan bersama, yang semuanya itu ia lakukan sebagai permintaan maafnya mengenai kejadian kemarin. Namun tanpa Ronghua sadari jika minumannya itu telah dicampuri oleh sebuah racun yang bisa membuat penyakit di tubuhnya kembali kambuh. Setelah itu ia pun bertemu dengan Lin Jing yang sudah menunggunya di luar, dan di sana ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Lin Jing yang beberapa hari ke belakang sudah menemaninya dan bahkan sudah menolongnya. Namun tiba-tiba Ronghua lemas tak berdaya yang ternyata penyakitnya telah kambuh kembali. Dengan bersamaan para pasukan sekte Ming datang ke sana dan langsung menyerang mereka berdua, yang membuat Lin Jing seketika itu membunuh pasukan tersebut dengan beberapa jurusnya. Bahkan Rongsu yang berada di perjalanan pun juga diserang oleh sekte Ming. Yizhao yang kebetulan berada di sana pun langsung membantu Rongsu untuk membunuh pasukan tersebut. Sementara di dalam kota itu, Ming Zun yang merupakan ketua sekte Ming datang untuk menemui salah satu bangsawan di kota Longyin ini dan bahkan langsung membunuhnya. Setelah pertarungan itu, Lin Jing pun membawa Ronghua ke rumah seorang tabib yang sangat terkenal di kota ini, dan tabib tersebut bernama Tabib Mu. Sang tabib pun datang ke sana yang membuat Ronghua melihatnya seketika sangatlah terkejut karena biasanya sang tabib memakai topeng dan tidak menyangka jika sang tabib seorang gadis muda. Sementara di luar sana, terlihat Jing Feng sangatlah marah di saat salah satu bangsawan di kotanya tergantung tak bernyawa. Sehingga ia pun menuduh Lin Jing sebagai pelaku pembunuhan ini dikarenakan satu-satunya orang asing yang berada di kota ini hanyalah dia seorang. Oleh karena itu ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap Lin Jing. Sedangkan di sisi lain, terlihat sang tabib pun berhasil meredakan penyakit di tubuh Ronghua. Bahkan ia pun memberikan beberapa obat kepada Lin Jing sebagai persediaan jika penyakit Ronghua kambuh kembali. Dan setelah itu sang tabib pun segera pergi dari sana. Dengan bersamaan di sebuah pavilion Lingsu, terlihat Lin Ru yang merupakan pemimpin pavilion ini sekaligus ibu dari Lin Jing. Di sana pengawal pribadinya yang bernama Suing bertanya mengenai kenapa mutiara jiwa yang selalu diperebutkan oleh semua orang. Lalu Lin Ru pun menceritakan asal-usul dari mutiara tersebut, yang dimana mutiara itu tercipta dari sebuah tanaman yang sangatlah langka, yang menghasilkan mutiara jiwa hanya dalam sekali saja, yang khasiatnya mampu menyembuhkan segala penyakit. Namun lama-kelamaan mutiara jiwa akan menggerogoti isi tubuh manusia tersebut dengan sendirinya. Oleh karena itu mutiara ini membutuhkan obat penawar yang hanya diproduksi di kota Longyin. Singkatnya Lin Jing yang telah menjaga Ronghua hingga pagi hari, ia pun sangatlah senang di saat melihat Ronghua yang telah sehat kembali, yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Tak lama kemudian Guru Bai pun datang ke sana dengan memberikan informasi jika saat ini Lin Jing telah dituduh sebagai pembunuh salah satu bangsawan di kota ini.
Mendengar hal itu membuat Lin Jing pun sangatlah terkejut, dikarenakan ia merasa tidak melukai bahkan membunuh siapapun. Ronghua yang kembali menemui ayahnya meminta ayahnya untuk mencabut tuduhan kepada Lin Jing sebagai pembunuh, karena selama ini Lin Jing selalu bersamanya, bahkan menolongnya dari berbagai ancaman, sehingga ia tidak percaya jika Lin Jing membunuh salah satu bangsawan di kota ini. Sementara di luar gerbang, terlihat Lin Jing yang ingin masuk kembali ke kota tersebut, namun dihadang oleh beberapa pasukan di sana yang ingin menangkapnya atas perintah dari Jing Feng. Namun sesaat Ronghua pun datang ke sana dengan mencegah ayahnya untuk menangkap Lin Jing yang tidak bersalah. Kemudian Ronghua pun menjelaskan jika semalam ia telah diserang oleh pasukan misterius dan nyawanya diselamatkan oleh Lin Jing. Tidak hanya itu, penyakitnya pun telah kambuh kembali dan yang merawatnya semalaman adalah Lin Jing. Di sini ia pun membuktikan semua omongannya tersebut dengan memanggil guru Bai sebagai saksinya. Kemudian Ronghua menjelaskan sebelum penyakitnya kambuh kembali, ia pun sempat makan dan minum yang diberikan oleh kakaknya tersebut. Dengan sekarang yang menyadari jika kakaknya telah mencampurkan sebuah racun, sang ayah pun menjadi sangatlah marah kepada Rongsu karena berulang kali ingin menyakiti adiknya sendiri. Namun saat ini masalah yang terpenting adalah mencari pembunuh yang telah menghabisi nyawa salah satu bangsawan di kotanya tersebut, karena Lin Jing saat ini terbukti tidak bersalah. Sementara itu Rongsu dihukum untuk berlutut di tempat terlarang sebagai hukuman atas apa yang telah dia perbuat. Kemudian Ronghua pun datang ke sana untuk memberikan dia makanan sambil mengatakan sejak awal ia tidak ingin bertarung dengannya dan ia juga tidak ingin merebut posisi pemimpin kota Longyin. Namun setelah apa yang dilakukan oleh Rongsu selama ini, ia pun mulai sadar dan akan meladeninya bertarung untuk memperebutkan posisi tersebut. Di malam harinya, Lin Jing memberikan obat yang diberikan oleh tabibmu kepadanya. Setelah mencium obat tersebut, Ronghua pun sedikit curiga karena penyakitnya tidak mudah disembuhkan. Bahkan tabibmu yang selama ini ia kenal hanya bisa menyembuhkannya dengan membutuhkan waktu seminggu. Namun kenapa di malam itu, tabibmu bisa menyembuhkannya hanya dalam waktu semalam saja? Sehingga ia pun merasa curiga jika tabibmu yang ditemuinya itu bukanlah tabibmu yang asli. Di sisi lain, tabibmu terlihat sedang bermain layang-layangan layaknya anak kecil. Dan seketika itu pasukannya pun datang ke sana. Yang ternyata memang benar jika ini bukanlah tabibmu, melainkan Ming Zun yang merupakan pemimpin sekte Ming yang sedang menyamar. Dengan bersamaan Jing Feng yang merasa khawatir akan kotanya ini, ia pun menceritakan jika selama ini ia telah memproduksi 12 butir mutiara jiwa dan ia berikan kepada bangsawan di kota ini dengan tujuan agar bangsawan tunduk kepadanya, karenanya ialah yang memproduksi penawar dari mutiara tersebut, sehingga ia pun menuduh Pavilion Ling Sula yang telah membunuh satu persatu bangsawannya itu, karena hanya Pavilion Ling Sula yang mengetahui akan asal-usul dari mutiara tersebut. Dan singkatnya keesokan harinya, terlihat Lin Jing yang memiliki sebuah rencana untuk masuk ke dalam kereta seorang bangsawan dengan berpura-pura menjadi seorang bangsawan pemilik mutiara jiwa agar ia mengetahui siapakah orang yang dibalik pembunuhan ini. Lalu tak lama kemudian Ming Zun pun datang dan membunuh semua pasukan tersebut. Bahkan Lin Jing beradu tenaga dalam dengannya, namun ia yang tak sanggup menahannya pun kalah melawannya. Sesaat Ming Zun melihat tangannya terluka dan menyadari tenaga dalam Lin Jing yang juga begitu hebat. Kemudian Ronghua pun bersama pasukannya datang ke sana dengan melepaskan anak panahnya. Namun serangan tersebut berhasil dihentikan dan Ming Zun yang pergi meninggalkan tempat tersebut sambil mengatakan jika sekte Ming telah bangkit kembali dan semua perguruan di dunia persilatan harus bertekuk lutut di hadapannya. Sehingga mereka pun mulai menyadari jika tabibmu yang semalam ia temui adalah Ming Zun yang merupakan ketua sekte Ming. Setelah itu Ronghua pun melaporkan kepada Jing Feng kalau yang membunuh para bangsawan yang memiliki mutiara jiwa merupakan ketua sekte Ming, yang membuat Jing Feng pun sangatlah terkejut karena sekte Ming telah lama menghilang. Kemudian Lin Jing yang saat ini terluka akibat beradu tenaga dalam langsung izin pamit untuk beristirahat. Melihatnya terluka seperti itu, Jing Feng pun menyadari bahwa Lin Jing merupakan pendekar yang sangatlah kuat. Dikarenakan jika pendekar biasa sudah pasti akan tewas saat berhadapan dengan Ming Zun.
Di tempat lain, terlihat Rongsu menceritakan masa lalunya kepada Yizhao jika di saat ia kecil telah diculik oleh Mingzun yang merupakan ketua sekte Ming. Hingga beberapa tahun kemudian setelah ia tumbuh dewasa, ia pun berhasil melarikan diri dan kembali ke kota Longyin. Namun sang ayah bukanlah senang akan kembali dirinya, malah mencurigainya yang dianggapnya sebagai pengkhianat karena dibesarkan oleh Mingzun. Oleh karena itu sang ayah tidak pernah memberikan perhatian kepadanya, yang membuat dia cemburu kepada Ronghua yang selalu diperhatikan oleh sang ayah. Oleh karena itu ia ingin sekali membunuh Ronghua agar kelak ia bisa menduduki posisi pemimpin kota Longyin dalam menggantikan ayahnya tersebut. Namun di sini Yizhao mencoba memberikannya nasihat kalau Ronghua merupakan adiknya dan dia tidak boleh melakukan tindakan keji tersebut. Dengan bersamaan Jing Feng yang masih mencari siapa yang akan menjadi ketua balai pengobatan di kotanya ini. Dengan rasa hormat ia pun memutuskan Lin Jing sebagai ketuanya karena selama ini Lin Jing selalu membantu dan menolong Ronghua. Setelah itu Lin Jing pun mengajarkan sebuah teknik berpedang yang cocok untuk tubuh Ronghua dikarenakan kondisi Ronghua yang memiliki penyakit namun harus memiliki ilmu bela diri. Seketika Ronghua pun menunjukkan sikap cemburunya setelah mengetahui kalau Lin Jing dipaksa untuk menikah oleh ibunya. Dan di sini Lin Jing pun menjelaskan jika ia tidak akan pernah menikah dengan wanita yang tidak ia cintai. Sementara di tempat lain, terlihat pasukan pavilion Lingsu datang ke kediaman keluarga Mei untuk menjemput seorang wanita yang akan dinikahkan dengan Lin Jing. Lalu pasukan pavilion Lingsu menunjukkan harta yang sangat berlimpah sebagai mahar pernikahannya. Dan wanita yang hendak dinikahkan dengan Lin Jing ini bernama Sumin. Yang ternyata pernikahan itu terjadi karena keluarga Mei sudah mengalami penurunan di dunia persilatan. Dengan melakukan pernikahan tersebut, maka keluarga Mei mendapatkan perlindungan dari pavilion Lingsu. Dengan bersamaan Yizhao membawa Rongsu ke tempat romantis yang telah ia persiapkan. Di sana ia mengungkapkan perasaannya dan memintanya untuk kembali ke jalan yang benar agar bisa hidup lebih baik. Namun Rongsu menolaknya karena hidupnya hanya untuk dunia persilatan dan tidak mau menjalani hubungan dengan pria manapun, sehingga penolakan tersebut membuat Yizhao sangatlah bersedih. Sementara saat ini, Sumin telah sampai di wilayah pavilion Lingsu dan ternyata mutiara jiwa berada di tangan keluarganya sehingga ia akan memberikannya kepada Linru, yaitu ibunya Lin Jing. Namun ternyata di pasar tersebut terdapat mata-mata dari sekte Ming dan segera memberikan informasi keberadaan mutiara jiwa menggunakan seekor burung. Singkatnya Jing Feng yang kembali ke aula sangatlah terkejut akan kehadiran Mingzun di sana, yang ternyata Mingzun ini merupakan gurunya Jing Feng. Yang di saat dulu Jing Feng telah mengkhianati sekte Ming, maka dari itu Mingzun datang ke sana untuk membalaskan dendam kepada muridnya yang kurang ajar ini. Dengan kemampuan yang sangatlah hebat, membuat Mingzun dengan mudah memasuki kota Longyin tanpa diketahui oleh para penjaga, sehingga mereka berdua pun bertarung di sana. Dan setelah itu Mingzun pun mengabarkan jika saat ini mutiara jiwa berada di pavilion Lingsu. Oleh karena itu ia pun menantang Jing Feng, siapa yang lebih dulu bisa mendapatkan mutiara tersebut. Dikarenakan pertarungan itu Jing Feng pun terluka dalam, yang membuat Lin Jing beserta lainnya sangatlah terkejut melihat Jing Feng dalam kondisi seperti itu, sehingga Jing Feng pun memberitahukan jika ia sehabis bertarung melawan Mingzun. Kemudian Lin Jing bersama Ronghua mendapatkan tugas untuk pergi ke perguruan pavilion Lingsu dalam mengambil mutiara jiwa, dikarenakan Mingzun saat ini sedang pergi ke sana, yang membuat Lin Jing mendengarnya pun sangatlah terkejut. Karena pavilion Lingsu adalah rumahnya yang secara tidak langsung nyawa ibunya dalam bahaya. Dan singkatnya Sumin pun telah sampai di aula pavilion Lingsu sehingga ia pun memberikan mutiara jiwa kepada Linru, yang ternyata Linru yang merupakan ibunya Lin Jing ini menderita penyakit dan akan menggunakan mutiara tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Setelah itu mereka pun melakukan ritual dan Sumin membantu Nyonya Linru untuk memasukkan mutiara jiwa ke dalam tubuhnya.
Dengan bersamaan Lin Jing yang sudah berada di pasar wilayah Pavilion Lingsu, ia pun membawa Rong Hua singgah di kedai untuk makan terlebih dahulu. Yang seketika itu Lin Jing pun mendapatkan makanan yang sangat enak. Namun di sini Rong Hua merasa aneh karena ia belum memesan makanan tersebut. Lalu pelayan di sana pun berkata kalau orang yang memesannya berada di luar. Di saat mereka keluar ternyata itu ulah dari Yizhao. Dan Yizhao berkata bukan ia yang memesan makanan tersebut melainkan Sumin yang merupakan calon istri dari Lin Jing. Dan melihat hal itu Rong Hua pun menjadi cemburu dengan pergi dari sana. Setelah itu Lin Jing membawa Sumin dengan menjelaskan jika perjodohan itu sebenarnya ia tidak setuju dan ia tidak bisa menikahinya. Sehingga mendengar hal tersebut Sumin sangatlah bersedih dan hanya berdiam diri. Sedangkan Rong Hua menjadi kesal dan berjalan sendirian di hutan. Lalu tiba-tiba Suing yang merupakan pasukan Pavilion Lingsu hendak membunuhnya. Namun Yizhao bersama Lin Jing datang ke sana untuk menghentikannya. Kemudian Suing menjelaskan jika semuanya ini atas perintah dari ketua Pavilion karena Rong Hua berasal dari kota Longyin. Mendengar hal itu Lin Jing merasa kesal dengan ibunya dan membawa Rong Hua untuk segera diobati karena penyakitnya kambuh kembali. Setelah dirawat, Lin Jing meminta Sumin untuk menjaga Rong Hua, sedangkan ia pergi untuk bertemu dengan sang ibu. Kemudian terlihat semua pasukan tunduk hormat kepada Lin Jing yang saat itu sedang memasuki wilayah Pavilion Lingsu. Setelah bertemu dengan sang ibu, ia pun sangatlah marah kepada ibunya dikarenakan berniat untuk membunuh Rong Hua. Kemudian sang ibu pada akhirnya berkata jujur kepada Lin Jing yang selama ini ia rahasiakan kalau yang membunuh ayahnya waktu dulu adalah Jing Feng, pemimpin kota Longyin sekaligus ayahnya Rong Hua. Sehingga mendengar hal itu Lin Jing pun sangatlah terkejut. Lalu ibunya juga mengingatkan jika Pavilion Lingsu tidak akan bisa hidup berdampingan dengan kota Longyin, yang dengan bersamaan mereka pun mendengarkan ada keributan di luar sana. Di saat mereka keluar, ternyata Ming Sun datang ke sana sambil menyapa Lin Ru, yang ternyata Lin Ru adalah muridnya yang juga mengkhianati Sekte Ming. Kedatangannya ke sana untuk membalaskan dendam kepada muridnya yang telah berkhianat ini, sehingga mereka berdua pun bertarung yang membuat Lin Ru harus kalah melawan gurunya tersebut. Di sini Ming Sun pun menjelaskan kepada Lin Jing jika ibunya itu merupakan muridnya dan Jing Feng pemimpin kota Longyin juga merupakan muridnya yang sudah mengkhianati Sekte Ming. Lalu ia pun melepaskan Lin Ru dan akan datang kembali lagi untuk membuat kancuran kepada kedua muridnya tersebut. Setelah itu Lin Jing pun membawa ibunya untuk beristirahat. Di sini sang ibu menceritakan sebuah kisah kalau di saat dulu ia bersama Jing Feng memang berasal dari Sekte Ming dan Ming Sun itu merupakan guru mereka. Lalu ia menikah dengan ayahnya yang bernama Jin Ye. Namun karena peraturan Sekte Ming tidak boleh menikah dengan pria yang bukan berasal dari mereka, ia pun berkhianat dan memilih pergi meninggalkan Sekte Ming. Bahkan ia pun menceritakan jika mutiara Cihua berasal dari keluarga mereka, yang di saat itu Jing Feng juga ikut mengkhianati Sekte Ming dengan mencuri mutiara tersebut dari tangan ayahnya, sehingga ayahnya dibunuh oleh Jing Feng. Oleh karena itu Jing Feng membangun kota Longyin dan memproduksi mutiara tersebut dan dibagi-bagikan kepada keluarga bangsawan di seluruh dunia persilatan agar bisa dikendalikan. Karena ulahnya itu, saat ini Jing Feng pun menjadi pemimpin dunia persilatan. Sehingga sang ibu meminta Lin Jing untuk memutuskan hubungan dengan Rong Hua karena bagaimanapun juga ayah Rong Hua merupakan pembunuh ayahnya. Dan singkatnya keesokan harinya, Lin Jing pun menemui Rong Hua untuk meminta maaf dengan memberitahukan tentang identitasnya yang berasal dari Pavilion Lingsu, yang membuat Rong Hua sangatlah terkejut mendengarnya dikarenakan selama ini Lin Jing telah membohonginya. Oleh karena itu Lin Jing pun mempersilahkan Rong Hua untuk menusuknya dengan membuktikan jika ia selama ini memang tidak pernah berniat untuk membohonginya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.